Sabun bisa menyucikan najis anjing. Ulama berbeda pendapat soal kebolehan menggunakan sabun sebagai pengganti debu dalam menyucikan najis anjing. Sebagaimana sudah maklum, najis terbagi menjadi 3, yakni najis mughaladoh, yaitu najisnya anjing dan babi, najis mutawasitoh atau najis standar yang jamak terjadi, dan terakhir najis mukapapah, najisnya anak laki-laki yang belum sampai berumur 2 tahun dan baru meminum air susu ibu sebagai sumber makanan tunggal. Status kenajisan anjing ini pernah disinggung dalam sabda Rasulullah SAW. Sucinya wadah salah satu di antara kalian ketika dijilati anjing adalah dengan cara dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampuri dengan debu. Dari hadis di atas, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, najis dari anjing bukan hanya berasal dari jilatan atau air liuran saja. Namun, seluruh bagian hewan tersebut adalah najis mughaladoh sebab mulut adalah anggota badan paling bersih. Apabila anggota badan yang paling suci saja dianggap najis, apalagi anggota lainnya, terlebih kotorannya. Oleh karena itu, sebagaimana kaidah dalam qiyas aulawi, menurut kedua mazhab tersebut, baik air liur, kotoran, bulu, kulit, dan bahkan keturunan hewan keduanya adalah najis mughaladoh. Perihal cara menyucikan najis mughaladoh, sebagaimana bunyi tekstual hadis, najis anjing atau babi hanya bisa suci dengan cara dicuci sebanyak 7 kali. Salah satu dari air yang dibuat untuk mencuci tersebut harus dicampur dengan debu. Berbagai literatur klasik menyebutkan sebenarnya ada perbedaan apakah sabun atau sejenisnya bisa menggantikan debu ataukah tidak. Penjelasan soal bisa tidaknya sabun menggantikan fungsi debu dalam hadis, pertama, ada ulama yang menyatakan tidak bisa menggantikan. Artinya, salah satu dari air yang dibuat mencuci harus memakai campuran debu. Sebab alat yang bisa digunakan untuk bersuci hanya terdiri dari 2 unsur, yakni air dan debu. Orang wudhu untuk menghilangkan hadas harus menggunakan air. Jika tidak ditemukan air, maka debu sebagai gantinya. Debu di sini tidak bisa digantikan dengan pasir atau tepung. Pendapat demikian merupakan pendapat Al-Athhar. Kedua, ada ulama yang menyatakan penggunaan debu bisa diganti dengan sabun dengan alasan sebagaimana orang yang menyamak kulit. Jika pada masalah menyamak ini sabun bisa menduduki pengganti bahan baku yang telah disebut syarak, maka pada bab pencucian najis mughaladoh mestinya sabun bisa menduduki posisi yang sama dengan debu. Ketiga, sabun tidak bisa mengganti debu kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya, ada orang muslim tinggal di Hong Kong, tempat domisilinya di apartemen lantai 35. Di sana adanya sabun, tidak ada debu. Andai pun ia turun ke lantai bawah, adanya hanya keramik atau bebatuan. Pada kondisi tersebut, orang baru boleh memakai sabun sebagai pengganti debu. Ada pula pendapat yang menyatakan selain debu boleh digunakan asalkan seumpama memakai debu bisa merusak objek seperti pakaian. Kalau dengan debu tersebut tidak sampai bisa merusak objek, seperti pada wadah, maka debu tidak bisa digantikan sama sekali. Bagaimana menggunakan pendapat yang kedua, yaitu memperbolehkan sabun sebagai ganti debu?
Jika kita menggali lebih dalam pemakaian istilah al-adhar pada pendapat yang pertama, maka pendapat dohir maupun al-adhar masing-masing merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Namun, karena ada perbedaan pandangan yang tajam, maka yang kuat diistilahkan dengan al-adhar, sedangkan lawan katanya adalah dohir. Selama kita mampu, mari kita gunakan pendapat al-adhar. Namun, jika mengalami kesusahan, kita bisa memilih pendapat dohir. Menurut para ulama, menggunakan pendapat dohir masih pada batas toleransi diperbolehkan. Berbeda kalau pendapat yang A menyatakan sahih, maka lawan katanya adalah loib. Mengikuti pendapat loib yang semacam ini tidak diperbolehkan.